Harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan Harapan BBM yang kami. murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Bubarkan. Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Wow. Buat apa kita bicara Petronas. soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini terjadi menyusul beredarnya video viral yang memperlihatkan sejumlah mobil mengalami kerusakan setelah menggunakan BBM jenis Pertamax. Pimpinan, kami menghimbau kepada Menteri BUMN dalam kesempatan ini, jangan Pertamina dikejar profit, dividen. Tapi agar dialokasikan secara cukup anggaran untuk perawatan, anggaran untuk keamanan masyarakat. Apa sih yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di sini ada sebuah video yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Channel ini membahas tentang, video kali ini membahas tentang bagaimana Indonesia itu bisa seperti Malaysia dalam mengoperasikan tentang bahan bakar minyak. Sedangkan Petron daripada negara Malaysia itu sangat-sangat terjangkau murah. Sedangkan di Indonesia BBM bahan bakar minyak itu mahalnya dan terus mahal setiap tahunnya. Dan menteri ini menyuarakan tentang hal itu. Kenapa? Mending BBM ini dihapus saja, kita masukkan Petron ke Indonesia. Kalau tidak bisa membuat bahan bakar minyak itu lebih murah. Maksudnya daripada negara Malaysia tentunya. Wow, ini sangat menarik sekali buat kita sama-sama react terlebih dahulu. Nanti buat teman-teman yang suka, silahkan like, komen, dan share tentunya pada video ini. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. Apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun. Wow. 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Padahal saat awal berdiri tahun 1974, mereka belajarnya ke Pertamina loh. Sekarang kayaknya Pertamina deh yang harus belajar ke mereka. Lah, setuju betul. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel daripada Ria Oktorina. Nanti linknya ada di kolom Selamat datang deskripsi. di channel Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas isu yang cukup menarik dan penting yang sedang ramai diperbincangkan, khususnya dalam dunia energi di Indonesia. Kali ini, kita akan mengulas tentang kondisi Pertamina dan munculnya usulan agar Petronas, perusahaan energi asal Malaysia, mengambil peran lebih besar di pasar energi Indonesia. Mari kita telaah secara Mahal, mendalam teman-teman, apa yang menjadi penyebab permasalahan ini, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, serta apa langkah yang sebaiknya kita ambil untuk menjadikannya sebagai pelajaran bagi masa depan. Karena begini teman-teman ya, semakin murah harga bahan bakar minyak seperti Pertalite, Pertamax, Biosolar, maka semua harga sembako itu pasti akan lebih murah teman-teman ya. Sedangkan Indonesia itu makin tahun dan terus makin tahun naik 200 rupiah, naik 1000, naik 2000. Rakyat itu diperas teman-teman ya. Dan usulan ini sangat menarik buat saya. Hapus Pertamina di Indonesia ini kalau memang tidak bisa menguntungkan dan tidak bisa memberikan keuntungan kepada rakyat, masukkan Petronas daripada negara Malaysia. Dulu Malaysia tuh belajar pada Indonesia, dan kenapa sekarang kita harus belajar kepada Malaysia? Gila kan? Tidak masuk akal tentunya. Guru belajar sama murid. Dibuang semua tuh. Nah ini viral ini teman-teman ya. Dibuang ya Pak. Wah banyak banget. Ini viral Juga kemarin filter ini. semua ya. Ini juga rusak nih kayaknya nih. Ini filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut rusak. Astaga. PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya betul, Hal kemarin ini ini. terjadi menyusul beredarnya video viral yang memperlihatkan sejumlah mobil mengalami kerusakan setelah menggunakan BBM jenis Pertamax. Itu kemarin teman, viral teman-teman ya. Ada satu bengkel yang banyak konsumennya itu daripada mobil. Ada Toyota, ada mobil Honda. Itu
parkir di situ disebabkan karena ngisi Pertamax. Itu Pertamax paling mahal di Indonesia, teman-teman. Per liternya itu kurang lebih 13.000. Keluhannya apa? Filter dalam penyaringan tangki pengisian minyak itu rusak disebabkan karena ngisi Pertamax. Dikeluarkan semua loh, teman-teman, Pertamaxnya. Setiap mobil yang mengalami hal itu di parkir itu dikeluarkan semua, dibersihkan dan diperbaiki. Ini meresahkan. Padahal Pertamax itu mahal, sangat mahal sekali. Dan ini terjadinya kepada mobil. Resah tidak? Pasti resah. Astaga. Video itu pertama diunggah oleh akun X @araitulaki hingga menjadi perbincangan luas di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami sampaikan selamat Pak Simon dan seluruh jajaran yang sudah diberikan amanah oleh Pak Prabowo menjadi Dirut Pertamina, Pak. Tentu harapan kami, apalagi sebelumnya Bapak sempat di Komisaris Utama, Pak, selama beberapa bulan. Saya pikir Bapak dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa tancap gas untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu soal swasembada energi, Pak. Apalagi soal itu bukan hanya disampaikan dalam negeri, tapi kemarin kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama. Dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi, Pak. Dan salah satunya di sini pertaruhannya adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina, dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Maka harapan kami Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Prabowo dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak. Saya coba tadi malam setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini, Pak. Oke lah, Pertalite misalnya tidak ada itu, ya kan. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800, Pak, per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500. Betul. Hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina. Kira-kira mungkin tidak, kita tidak muluk-muluk, Pak. Kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis, Pak. Mereka kerja keras yang malam ojol ini, Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol, Pak. Masya Allah, Pak, mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa, Pak, begitu. Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah. Bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak. Iya. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh PIPB, ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon, juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berbet, Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak, jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal?
harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Kita harus bagaimana belajar dari BP apa namanya, BP apa katanya, BP AKR atau apa itu, dan kemudian sel yang jauh lebih berkualitas padahal tidak difasilitasi oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menghadirkan BBM di tengah-tengah masyarakat. Ini luar biasa, pernyataan luar biasa. Mahal tapi tidak berkualitas. Bayangkan teman-teman ya. Malaysia yang dulu belajar kepada negara Indonesia, anggaplah guru. Kenapa guru masih belajar kepada muridnya? Itu teman-teman ya. Di Malaysia murah. Untung tidak? Untung. Di Malaysia mahal. Untungnya sedikit. Mahal. Kami menghimbau Itulah kepada Indonesia. Menteri BUMN dalam kesempatan ini. Jangan Pertamina dikejar profit, dividen. Tapi agar dialokasikan secara cukup anggaran untuk perawatan, anggaran untuk keamanan masyarakat. Ini pimpinan sangat penting menurut saya. Jangan sampai alat-alat peralatan sudah tua, tidak dimitigasi, tidak dikasih anggarannya, lalu kita menerima resiko seperti ini. Ini menurut saya bagian dari good corporate governance. Kan nggak governance ini. Apalagi definisi governance bukan saja bisnis proses, tapi meliputi social and environment governance. Kan begitu Pak Sugeng ya? Responsibilitas sosial dan lingkungan juga bagian dari corporate governance. Korbannya banyak sekali. Jadi kalau hanya yang dituntut profit, dividen, terbengkalai perawatan, lalu audit komprehensif tidak dijalankan, ini riskan. Apa sih yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia? Saya mencontohkan Petronas. Dengan mereka membangun Twin Tower saja di Kuala Lumpur, orang jadi tahu Petronas. Pertamina saat ini kantornya di mana sih sebetulnya? Renovasi berhenti. Sejauh mana kebetulan kedepannya akan memberikan kebanggaan Pertamina ini? Gedung Anek yang dulu menjadi ikon miring dan tidak digunakan sampai hari ini. Jadi ya berbicara persoalan mimpi dan harapan ke depan, memang besar harapan dan mimpi itu karena berbasiskan sumber daya alam kita, ya kita adalah negara yang kaya terhadap sumber daya alam. Kamu penasaran gak sih kenapa Petronas lebih maju daripada Pertamina? Buat perbandingan nih, tahun 2022 lalu, laba Petronas tembus 350 triliun rupiah, sedangkan Pertamina cuma 61 triliun rupiah. Kenapa ya? Pertama, karena Petronas lebih rajin melakukan eksplorasi dibanding Pertamina, maka cadangan minyak Malaysia tuh lebih banyak daripada Indonesia. Inilah yang bikin produksi minyaknya juga lebih gede. Sedangkan penduduk Malaysia tuh sedikit, sehingga konsumsi minyaknya rendah dan mereka bisa ekspor. Beda nih sama Indonesia, yang justru sering impor, dan inilah yang bikin harga minyak di Indonesia lebih mahal. Padahal, saat awal berdiri tahun 1974, mereka belajarnya ke Pertamina loh. Sekarang kayaknya Pertamina deh yang harus belajar ke mereka. Setuju nggak? Nah, menurut kamu, apalagi nih alasan yang bikin Petronas lebih maju? Pertamina, sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan bahan bakar yang tidak hanya terjangkau tetapi juga berkualitas. Namun, belakangan ini, banyak keluhan yang datang dari masyarakat terkait kualitas bahan bakar yang dihasilkan, khususnya Pertamax. Banyak pengguna kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, melaporkan bahwa mesin mereka mengalami kerusakan setelah mengisi bahan bakar tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan rasa khawatir tentang kualitas energi yang tersedia di dalam negeri. Dalam rapat dengan Komisi DPR RI, seorang anggota DPR mengusulkan agar Petronas, sebagai perusahaan yang lebih berpengalaman dalam industri minyak dan gas, masuk ke pasar Indonesia untuk menggantikan peran Pertamina dalam menyediakan bahan bakar berkualitas. Usulan ini didasari oleh penilaian bahwa jika Pertamina tidak mampu memperbaiki kualitas BBM-nya, maka sebaiknya memberikan kesempatan kepada perusahaan asing seperti Petronas untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini tentu saja menjadi perdebatan yang cukup panas, di mana di satu sisi ada yang memandangnya sebagai solusi untuk memastikan kualitas bahan bakar, sementara di sisi lain ada yang khawatir tentang potensi pengaruh asing dalam sektor energi strategis.
Salah satu aspek yang menonjol dalam keluhan masyarakat adalah terkait dengan kerusakan yang dialami oleh kendaraan setelah mengisi bahan bakar Pertamax. Para pengguna melaporkan bahwa banyak kendaraan mengalami mogok dan kerusakan pada bagian-bagian penting, seperti filter dan pompa bahan bakar. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 kendaraan, tetapi telah melibatkan ribuan orang di berbagai wilayah, termasuk Cibinong dan Jakarta. Bahkan, beberapa bengkel resmi mengakui bahwa mereka sering menemukan kendaraan dengan kerusakan yang disebabkan oleh bahan bakar yang tidak sesuai standar. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat yang merasa tidak aman saat mengisi bahan bakar di SPBU. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya dugaan bahwa bahan bakar yang dijual mengandung air yang tercampur, sebuah masalah serius yang dapat merusak mesin kendaraan. Meski Pertamina sudah melakukan uji sampel dan bekerja sama dengan lembaga penelitian seperti ITB dan Lemigas, hasilnya tidak cukup meyakinkan bagi sebagian masyarakat, terutama ketika kenyataan di lapangan berbicara lain. Faktanya, tidak sedikit yang merasa kecewa dan resah, berharap ada langkah konkret yang diambil untuk memastikan kualitas bahan bakar yang mereka gunakan aman dan tidak merugikan. Menyikapi hal ini, penting bagi kita semua untuk menilai dengan bijak dan tidak terjebak dalam konflik yang hanya merugikan semua pihak. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan anggota DPR seharusnya dilihat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kualitas dan pelayanan di sektor energi. Bukannya memperdebatkan siapa yang lebih baik atau lebih buruk, kita sebaiknya fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan sistem distribusi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih optimal. Sebagai masyarakat, kita seharusnya mendorong agar Pertamina, sebagai perusahaan milik negara, lebih mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang signifikan. Memastikan bahan bakar yang dijual di SPBU aman dan berkualitas merupakan hal yang esensial. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, gila ini gila teman-teman. Suara yang benar-benar lantang di DPR, di rapat kerjanya teman-teman ya, dikritik habis-habisan karena pemerintah Indonesia ini kacau, gak mampu mengelola aset yang ada di Indonesia untuk rakyat, gak bisa. Tak macam Malaysia loh. Malaysia hebat teman-teman ya, gila Malaysia, bener-bener hebat. Ini saya patut akui, kita harus belajar daripada negara tetangga. Kita harus meniru demi apa? Demi rakyat teman-teman ya, demi rakyat. Rakyat tuh semakin sengsara, semakin miskin, semakin pemasukan tidak ada, dan harga sembako, harga semua kebutuhan rakyat tuh semakin melejit mahal. Bayangkan loh, Petronas yang harganya murah banget untuk rakyat, keuntungannya itu 300 triliun teman. Sedangkan Pertamina, kita ambil contoh bahan bakar minyak Pertamax yang dimana harganya hampir mendekati 13.000 per liter. Itu untungnya hanya 61, semuanya 61 triliun. Jauh teman-teman ya. Dulu Malaysia belajar kepada Pertamina, dan sekarang Pertamina wajib tidak boleh malu-malu dan akui belajar kepada Petronas. Guru belajar sama murid seharusnya malu kan. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa. Jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.